Oh, perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Putra Malan bisa dipanggil Kiki dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan DKV. Nah, hari ini aku ingin mewawancarai salah satu narasumber yang ada di depanku ini dengan topik perancangan game 2D berdasarkan urban legend lokal di Indonesia. Nah, sebelum itu, aku ingin berterima kasih kepada kakak yang telah menghadiri sesi wawancara ini. Boleh dipersilakan perkenalkan nama dulu? Halo semua, nama saya Muhammad Rifenda. Saya dari UMN juga, jurusan DKV semester 3. Dan sekarang saya akan menjadi narasumber untuk membantu Kiki membuat game 2D-nya. Oh, oke. Kabarnya hari ini gimana? Baik, terima kasih Hmm, untuk pertanyaan. oke, udah siap diwawancarai? Siap? Ayo Oke. kita mulai. Sebelum masuk ke topik utama, saya ingin bertanya, apakah kakak suka bermain game? Tentu lah ya. Sekarang makanya kita masuk ke DKV itu salah satunya untuk mendesain game kita sendiri. Jadi jawabannya Hmm, adalah tentu suka. oke oke. Nah, kalau begitu, boleh tahu nggak game apa sih yang kakak mainkan? Apakah di salah satu game yang kakak mainkan terdapat game yang bergenre horor? Untuk 2D horornya mungkin kita pakai seperti game jadul AOO nih yang bersifat horor yang mengangkat tema hantu dari Jepang. Namun untuk 3D kita ambil saja salah satu game horor favorit saya yaitu banyak sekali pilihannya ya, tapi saya harus memilih dengan Silent Hill. Oh, Silent Hill ya, ya. Itu game bagus sih, kalau lihat-lihat. Tentu. Ya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, biasanya jika bermain game horor, pengalaman horor apa yang membuat kakak takut? Apakah ada perasaan lainnya selain takut ketika bermain game horor? Di game horror yang membuat takut itu bukan hantunya sendiri, tapi Hmm? feelingnya selama bermain. Seperti feeling sendirian, feeling sedang diperhatikan dari jauh, dan feeling sedang dikejar ya. Jadi bukan Hmm. hantunya sendiri yang membuat saya takut, namun feelingnya itu. Atau bisa dibilang saya lebih menakuti genre psychological horror daripada horror biasa. Oh, jadi kayak ruangannya itu ya, kayak tiba-tiba kayak gelap gitu atau Betul. apa gitu. Eh, Suasananya. suara suara ambience-nya Oh, ya, ambience dan juga. juga Oke, oke. seperti tekstur-tekstur bangunannya itu yang membuat takut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa game bergenre horor menjadi daya tarik sendiri menurut kakak sebagai gamer? Sebagai manusia kita mau menakuti diri sendiri ya, itu emang udah kayak insting kita, karena Iya, iya, kita mencari benar-benar. adrenalin dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ada orang yang menonton, ada orang yang masuk ke rumah hantu, dan kita sendiri sebagai gamer kita malah bermain game itu. Jadi bukan karena apa-apa, namun hanya mencari kepuasan dan mungkin mencari keberhasilan saat sudah menamatkan game-game horor itu. Oke, baik-baik. Apakah kakak percaya dengan kisah-kisah dari urban legend dari genre game itu? Mungkin kalau dibilang percaya pun tidak ya. Hmm. Itu kan mungkin sebuah game itu dibuat menakut-nakuti, dan ada beberapa elemen yang sudah lebih-lebihkan lah ya kita bilang. Jadi Hmm. kalau mungkin di real life itu tidak terlalu seram, nah di game itu mereka sengaja melebih-lebihkan untuk menakut-nakutkan audiensnya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kakak punya pengalaman pribadi ketika bertemu ataupun merasakan kehadiran makhluk gaib? Bisa ceritakan pengalaman mistis yang kakak alami selama kakak hidup? Saya sendiri orangnya penakut lah ya. Jadi kalau kita Iya, ya. ngomongin ini, bulu saya merinding. Namun Oke. banyak kok, kita Oh, pernah ya? siapa sih yang belum pernah mendapatkan paranormal experience di hidupnya? Hmm. Saya yakin Kiki juga udah pernah kan? Nah, Ya benar-benar. Saya juga pernah sih waktu salah kecil juga. s- Nah, betul. Salah satu yang paling nempel di saya tuh saat saya sedang bersantai. Dan ini waktunya saat saya SD ya. hmm. Rumah saya itu 2 lantai, namun di lantai kedua itu digunakan hanya untuk gudang dan menaruh barang-barang saja. Jadi tidak dipentingkan di bagian rumah saya ini. Namun gara-gara terbengkalainya lantai 2 ini, jadi Hmm. saya tidak familiar dengan rumah itu. Setiap Oh, saya ke atas, saya itu selalu ketakutan. Nah, ada satu hari saat saya dan ibu saya sedang bersantai di bawah, tiba-tiba ada yang teriak sambil berlari-lari di atas. wah Ibu ada saya teriak. orangnya penakut juga. Iya,
Dia Kok, kok tiba-tiba berteriak dengan itu suara hentakan kaki yang keras. di atas gak ada orang ya kah atau gimana? Sama sekali. Tidak, di hari itu saya ingat setelah Isya hanya ada saya, ibu dan ibu saya Hmm. juga. Hmm. Ibu saya juga orangnya penakut, jadi dia selalu bilang ke saya kayak nggak ada kok, Ya nggak ada itu apa-apa. sih itu sifat manusia aja lah kalau penakut gitu. Iya, Ah, dia bener-bener. cuma hanya menenangkan saya aja. Oke. Terus bagaimana sih kondisi di wilayah tempat tinggal kakak? Apakah di sana terdapat cerita-cerita horor yang mengerikan dan sering diperbincangkan masyarakat sekitar? Saya ngasih Kiki kesempatan nih tiga nih. Mulai pertama tuh asal domisili saya yaitu di Jakarta. Hmm. Yang kedua tuh saya besarnya di Bogor atau sekarang saya di Gading Serpong. Nah, Kiki pilih nih boleh. Waktu ini di Bogor, tempat Kalau tinggal Bogor asli kamu. Kiki bener nih, banyak nih soalnya. Hmm. Bogor kan tuh di dekat gunung ya. Jadi Iya. cerita horornya tuh yang paling kena lah. Benar-benar. Gunung biasanya sih tempat Di mistisnya kuat gitu kalau di gunung. Kepercayaan mistisnya. di satu hari Hmm. namanya Jembatan Merah di Bogor, Hmm. arahnya dekat ke stasiun Bogor. Di Jembatan Merah ini kalian bisa turun ke bawah sebagai pejalan kaki Hmm. dan datang ke sungai. Saat itu saya sedang saat SMP. Saat itu kita sedang acara outing dari OSIS. Hmm. Nah, tiba-tiba hanya saya yang mendengarkan, tiba-tiba saya berhalusinasi di telinga saya kalau ada gamelan yang lewat. Dan gamelannya pun itu bisa dibilang cukup keras ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa warga Bogor lain kalau memang ada yang mendengar gamelan lewat itu tandanya ya memang ada sesuatu yang dekat. Namun saya sudah mencoba melupakannya dan mencoba untuk tidak Ah, menghiraukannya sampai saat ini. ya sih. Saya juga waktu itu pernah dengar dari cerita-cerita kalau di gunung itu banyak kayak ada musik-musik gitu, tapi padahal itu di atas gunung gitu. Padahal ini gak ada Nah, orang. kalau di atas Nah. Gunung Bogor lagi tuh beda lagi. Biasanya mereka ada seperti pasar gaib dan juga ada kayak Oh, iya, barang yang iya. tiba-tiba berubah gitu. Bener, Jadi bener, memang bener. beda ini. Kalau memang ke gunung itu mistisnya yang paling top di Indonesia tuh. Oke, oke. Lalu, menurut pandangan kakak, bagaimana urban legend masih tetap relevan dan tersebar luas di masyarakat Indonesia? Apakah ada faktor budaya atau sejarah tertentu yang memengaruhi fenomena ini? Hmm, Mungkin kalau budaya tuh sedikit ya. Sekarang tuh apa-apa tersebar lewat sosial media Hmm. eh, dan perantara lain. Karena sekarang kalau Kiki ke IG, Kiki bisa lihat ada banyak akun-akun Instagram yang membahas urban legend Indonesia, urban legend Jepang, urban Benar, legend benar, benar. eh, negara-negara lain. Jadi kalau dibilang dari apa menyebar secara cepat tuh mungkin menyebarnya lewat sosial media. Namun kalau membawa unsur budaya pun memang sepertinya dilestarikan ya. Karena Hmm. hal-hal gaib ini adalah satu hal yang membuat suatu budaya atau tradisi itu hidup. Oke. Makasih jawabannya. Lalu, nah, menurut Anda, eh, mengapa cerita urban legend memiliki cerita yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia? Dan mengapa terkadang ada kesamaan dalam cerita tersebut? Nah, untuk menurut saya sendiri itu kan kota-kota Indonesia kan beragam ya. Ada yang di Hmm. laut, ada yang di gunung, dan ada yang cuman kayak di ala tanah yang datar. Nah, menurut saya kenapa berbeda? Karena setiap warga kan asal-usulnya beda. Mereka Hmm. seperti mitos-mitos yang ada di luar negeri saja, yang mitos di laut itu jauh berbeda dengan mitos yang orang-orang yang ada berada di atas gunung. Nah, untuk saya sendiri ini cukup menarik karena orang-orang Indonesia yang tinggal di laut mungkin mereka melihat suatu penampakan atau hal gaib yang berhubungan dengan eh, makhluk-makhluk laut seperti hewan atau seperti misalnya kayak tumbuhan-tumbuhan yang tiba-tiba menyeramkan. Nah, kalau masyarakat Indonesia yang di gunung kan mereka lebih ke hewan-hewan mungkin yang berkaki dua seperti misalnya monyet atau Nah, misalnya ya, ya. hewan berkaki empat yang misalnya seperti sebuah eh, kuda atau harimau. Nah, kalau di Bogor ini kan di gunung ya. Nah, di Nah, Bogor ini kita ada sebutan eh, namanya macannya ini macan gaib. Dia berwarnanya emas, bukan kuning oh, tapi emas. oh ya, ya. Nah, Biasa kalau sih, maaf, maaf. Biasanya kan kalau macan itu, kalau aku ingat-ingat sih, kalau macan gaib itu warnanya putih gitu, kalau seingat aku.
Ya, putih dan hitam ya, seperti kayak Ah, coreng-corengnya kan oh hitam ya. dengan kulit Itu aslinya putih. Nah ini enggak, ini full emas oh. dengan mungkin ada coreng-coreng kuning sedikit. Ah, Nah, ya, ya, ya. ini berbeda dengan orang-orang yang ada misalnya di pantai, yang misalnya mereka melihat manusia berkepala ikan dengan berbadan manusia yang eh, ceritanya bisa menarik manusia ke dalam laut. Nah, seperti itulah. Hmm. Menurut saya sendiri itu asal usul dari mana masyarakat itu berada, itu bisa membedakan urban legend. Dah kenapa ada yang sama ya karena itu ada beberapa kota yang sama-sama di gunung, ada beberapa kota yang Hmm. sama-sama di laut dan kurang lebih mereka bisa disamakan lah. Oke. Nah, menurut kakak sendiri, mengapa masyarakat di Indonesia sangat tertarik dan percaya dengan cerita urban legend sehingga cerita-cerita seperti itu diadaptasi ke dalam film, buku, dan game? Karena kita bilang Indonesia tuh kotanya masih banyak, saya nggak mau bilang terbelakang, namun banyak kota yang masih ada unsur-unsur tradisional lah, seperti kita Hmm. bilang walaupun Jakarta itu sudah maju, Hmm. tapi kalau di pesisiran Jakarta itu kita masih bisa lihat Jakarta itu agak kumuh atau agak terbengkalai atau Oh, ya, lebih ya. mencar rumah-rumahnya. Yang Nah, bukan pusatnya gitu ya? nah betul. Nah, di Jakarta yang pesisiran ini eh, tradisi dan budaya itu masih kental. Jadi unsur-unsur dari luar negeri ataupun globalisasi itu belum masuk. Nah, karena inilah eh, beberapa urban legend itu masih hidup karena ya mungkin mereka masih merasa ketakutan. Mungkin ya karena ini bagian Jakarta yang tidak ramai mungkin. Hmm. Jadi mereka bisa saja mereka merasa ketakutan dalam malam hari kalau keluar, kalau mereka misalnya pulang sholat maghrib dan banyak orang tua pun orang tua yang kita bilang tempo dulu Hmm. eh, menakut-nakuti anak-anaknya itu untuk pulang sebelum maghrib misal karena takut diculik bebek gombel Ah, atau ya benar-benar itu nenek juga dulu kecil gayung. gitu tuh. Nah, Hmm. itu dibuat, menurut saya sendiri itu dibuat untuk membuat anak-anak pulang sebelum maghrib, yang mana maghrib kan kalau di Jakarta tuh bahaya ya, ada begal, ada Benar. ini, ada itu. Nah, menurut saya sendiri beberapa tempat itu masih kental urban legendnya dan mistisnya itu karena mereka jauh dari yang namanya eh, area kota. Jadi kita bilang kalau desa Ah, kenapa ya. masih kental karena mereka tradisinya masih hidup dan urban legendnya masih hidup. Di situ kita bisa bilang kalau urban legend juga salah satu, seperti saya bilang tadi, urban legend itu salah satu yang membuat tradisi itu dan budaya itu menyala. Oke, terima kasih. Kalau begitu, bisa sebutin nggak sih film dan game horor apa saja yang sukses dalam mengenalkan budaya di Indonesia? Berarti tahu dong. Hmm, saya nggak terlalu tahu dengan film ya, namun Ya. salah satu film yang saya suka tuh kalau nggak salah Pocong atau namanya dan juga Pengabdi Setan mungkin. Mungkin Pengabdi Oh, Setan ada ya. kuntilanak yang memakai bel itu dan kalau yang Oh, Pocong kan emang ya pocong. Siapa oh. yang nggak tahu pocong orang Nah, Indonesia. benar-benar dari zaman dulu juga film pocong pasti serem sih. Nah Nah, betul kalau itu kalau untuk, dulu kalau kan di untuk layar game gimana? tancap. Nah, kalau untuk di game, saya sangat suka dengan game Indonesia yang berjudul Pamali. Nah, di Pamali ini Hmm. beneran Pamali gitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang di luar unsur budaya Indonesia, misalnya kayak duduk di depan pintu atau Hmm. ngaca malam-malam atau menggunting kuku malam-malam, itu kita bisa didatangi oleh sesuatu yang mistis. Nah, Jadi kayak saya larangan sangat suka. tabu ya? Nah, itu dia larangan tabu. Saya sangat Hmm. suka dengan game Pamali karena dia membawa larangan tabu yang mungkin banyak orang yang udah nggak percaya, namun game Pamali ini kita lagi, mengangkatnya lagi agar hidup terus sebagai ciri khas dari tradisi dari beberapa budaya di Indonesia ini. Oh, oke oke. Jadi kayak menumbuhkan lagi gitu kan, kayak gamer pasti Iya, kan lupa gitu kan, kayak hal-hal kayak larangan. Pasti dia dulu itu sering dibilangin kayak motong rambut malaman nggak boleh kan. Nah itu nah diingetin ya, lagi. Oke, terima mungkin kasih. gamer kan sekarang sudah terlalu lama di komputer atau di Ah, TV, jadi bener-bener. mereka mereka mungkin tidak terlalu peduli ya. Iya. Oke, lanjut. Bagaimana pandangan kakak terhadap penggunaan elemen budaya lokal dalam perancangan dan game berdasarkan urban legend? Apakah menurut kakak hal ini dapat menarik perhatian gamer? Tentu bisa semua game menurut gamer ya. Mereka tuh Hmm. bakal mainin
apapun yang mereka lihat sedikit pun keren gitu atau sedikit pun menakutkan. Karena rasa penasaran di gamer tuh masih tinggi Hmm. dan mereka mengira kalau main game itu nggak ada ruginya, jadi kenapa nggak Eh, coba aja ya, gitu. ya. Jadi menurut saya itu kalau misalnya mau membuat game unsur horor Urban Legend dari Indonesia, nah kenapa tidak? Dan pasti ada kok pemainnya. Oke, lalu menurut kakak, bagaimana caranya untuk mengimplementasikan cerita-cerita urban legend ke dalam media game? Apakah cerita-cerita tersebut diambil dari kisah nyata seseorang atau mitos-mitos wilayah Indonesia yang tersebar di internet? Berikan pendapat kakak. Tergantung story atau mekanik game ya. Mungkin kalau kita mau lebih ke genrenya lebih realistik, mungkin kita bisa memakai cerita orang. Namun kalau kita mau memakai game yang lebih misalnya adventure atau petualangan, mungkin kita bisa memakai mitos. Lalu menurut saya juga eh, kita bisa memakai unsur Mobile Legend yang apa aja, mungkinnya seperti tadi pamali, hal-hal Hmm. tabu itu kita bisa pakai sebagai game. Mungkin kita bisa bilang eh, game story yang berhubungan dengan kita bilang wewe gombel itu yang kita harus pulang sebelum jam tertentu. Jadi eh, unsur apapun untuk Urban Legend jika ingin dipakai ke sebuah game pasti ada kok jalannya, pasti bisa. Oh, oke. Nah, menurut kakak, bagaimana cara mentransformasikan unsur-unsur mistis dan budaya lokal ke dalam elemen-elemen visual dan gameplay dalam game 2D? Kalau menurut saya secara visual kan kita bilang lah orang Indonesia kan suka berbincang ya. Mm-mm. Pasti mereka juga kayak sering berbincang misalnya mukanya Bruto Ijo atau mukanya Genderuwo tuh gimana sih atau badannya gimana sih. Mm-mm. Mungkin kita bisa pakai deskripsi-deskripsi orang Indonesia untuk menjadikan seperti hantu-hantu urban legend itu menjadi nyata dan saya kira itu adalah salah satu jalan yang paling autentik ya karena Mm. siapa sih yang nggak mempercayai orang yang sudah merasakan paranormal itu. Mm. Iya, benar-benar benar. Jadi menurut saya ya secara autentik ya kalian harus kayak menanya ke orang-orang yang sudah merasakannya atau orang-orang sesepuh-sesepuh di desa misalnya seperti itu. Oke. Nah, menurut kakak, apa tantangan yang paling sulit dalam merancang suatu game di Indonesia supaya gamer Indonesia ataupun masyarakat dapat melirik game yang developer buat? Relatable-nya ya, misalnya kayak Pamali aja walaupun secara relatable orang-orang bilang itu terlalu seram karena semua aspek bagiannya itu bisa men-trigger pamalinya ini. Mungkin kita bisa bilang kita harus membuat game yang relatability-nya tinggi dengan cara ya misalnya kita masuk ke dalam ruangan salah aja nggak men-trigger hantu misalnya. Jadi menurut saya harus ada unsur story yang relatable, harus ada unsur horor yang juga relatable dan secara promosi juga harus kencang. Kita Hmm. harus melestarikan nama Indonesia di misalnya game Indonesia kita yang buat nanti. Karena Paman aja banyak pemainnya dari dalam dan luar negeri ya. Dan itu Hmm. salah satu hal yang cukup menarik buat saya. Namun untuk pertanyaan tadi tuh menurut saya agar tertarik ya kita bilang tadi relatability-nya harus tinggi karena orang tuh suka kalau kehidupannya dijadikan sebuah game ya. Karena Oh, mereka merasa ya mereka bisa relate ke kayak benar-benar karakter yang ada bisa di masuk game ini. gitu ya ke gamenya. Kayak kita Betul, merasa jadi secara in scene. secara kata lain kita bisa bilang itu ada satu hal yang imersif. Oh, oke. Nah, pertanyaan terakhir ya. Ada pesan atau saran terakhir yang ingin kakak sampaikan kepada industri game di Indonesia, terutama dalam upaya mendorong pengembangan game dengan tema budaya lokal untuk memelihara keberagaman budaya dan kepercayaan lokal di Indonesia. Hmm, Walaupun saya mau semua studio game Indonesia melestarikan Indonesia secara kental dan secara terus-menerus ya, Mm-mm. saya harus mengakui kita juga nggak apa-apa kok masukin unsur budaya luar Indonesia Mm-mm. untuk ke dalam game agar kita bisa bilang beberapa gamer dari luar tuh nggak merasa asing dan mereka kayak masih ngerasa kenal sama gamenya.
Karena kalau kita misalnya kita taruh sebuah game di pojok pedesaan misalnya di Jawa dengan Hmm. semua orang berbahasa Jawa, itu kan Hmm. mungkin gamer dari luar ya sudah males duluan mainnya karena mereka nggak ngerti apa-apa, mereka nggak Ya, merasa familiar apa-apa kan. ada Tapi dinding kalau ini kita ya, lihat game dinding seperti, pembicaraan. nah iya, bisa salah satu alasannya itu kan kayak language barrier. Hmm. Nah, saya suka ini salah satunya contohnya itu dari Outlast. Outlast itu Oh, mengangkat sebuah cerita sekolah anak SMA, eh, yang mana sih ya pasti semua negara pasti punya unsur edukasi horornya kan. Semua semua tempat edukasi di seluruh dunia pasti saya yakin ada unsur mistisnya, mungkin di hmm. kamar mandi atau di parkirannya. Nah, saya suka Outlast karena dia masih membawa suatu hal yang dirasakan semua orang ke dalam sebuah game, walaupun latarnya di Indonesia ya. Nah, di Outlast ini nggak memakai full bahasa Indonesia juga. Ada translate untuk bahasa Inggris, di Pamali juga ada translate untuk bahasa-bahasa lain misal. Jadi kita harus eh, inklusif ke semua gamer yang ada di dunia agar mereka semua bisa masuk memainkan game berlatar Indonesia ini. Jadi ya itu dia, kita harus inklusif dan jangan gatekeeping lah dengan game kita. Kalau Hmm. kalian membuat game unsur Indonesia, latar Hmm. Indonesia, ya apa salahnya memakai bahasa Inggris atau bahasa misalnya bahasa-bahasa internasional besar dunia untuk membuat game-game untuk gamer-gamer negara lain bisa masuk bermain dan ya melestarikan game dari Indonesia ini maksud saya tuh. Oke, oke. Terima kasih banyak ya. Oke, segitu dulu palingan dari Iya, saya. Terima kasih banyak, Riven, telah menghadiri wawancara ini. Oke, bye-bye. oke. Terima kasih semua. Dadah.